Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman beberapa suhu iklim yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, seperti curah hujan, radiasi matahari, suhu, dan kelembapan. Oke, yang pertama, curah hujan. Pengaruh curah hujan terhadap produktivitas tanaman jagung. Untuk metodologinya itu melakukan perlakuan pengukuran terhadap tanaman jagung. Untuk hasilnya, dampak dari kekurangan intensitas cahaya bisa mengakibatkan tanaman jagung menjadi kerdil dan menghasilkan buah yang kecil. Di samping itu, jika tidak ada irigasi tetap pada musim kemarau atau lahan kering, bisa mengakibatkan tanaman jagung layu permanen dan mati. Intensitas hujan yang berlebihan juga akan mengakibatkan pembusukan batang yang akan menyebabkan tanaman jagung mati jika tidak diberi drainase yang bagus. Oke, kemudian pengaruh curah hujan terhadap produktivitas apel. Untuk metode penelitiannya, yaitu adaptasi petani dalam menghadapi curah hujan yang tinggi, biasanya dengan melakukan penyemprotan pestisida dengan interval yang pendek. Untuk hasilnya, curah hujan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas apel. Jika curah hujan terlalu rendah, tanaman apel akan mengalami kekeringan dan sulit untuk tumbuh dengan optimal. Kekeringan dapat menyebabkan tanaman menjadi stres, menghambat pertumbuhan dan perkembangan buah, serta mengurangi produksi dari apel. Di sisi lain, jika curah hujan terlalu tinggi atau terjadi banjir, tanaman apel juga dapat terkena dampak negatif. Kelebihan air dapat menyebabkan akar tanaman busuk, mempengaruhi penyerapan nutrisi, dan meningkatkan risiko penyakit terhadap tanaman apel. Hal ini juga dapat menghambat proses penyerbukan dan pembuahan yang berpotensi mempengaruhi jumlah buah yang akan dihasilkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terhadap pengaruh curah hujan terhadap produktivitas apel yaitu dengan drainase yang bagus. Oke, selanjutnya intensitas sinar matahari terhadap sirih merah. Untuk metode penelitiannya itu pengujian terhadap sirih merah. Dan hasil penelitian yaitu hasil dari perlakuan pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tanaman daun sirih merah berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang tunas yang optimal terjadi pada intensitas sinar 25% untuk media M2 atau sphagnum dan M3 serasah. Sementara pada intensitas sinar 50% media arang sekam dan M3 serasa memberikan hasil yang baik. Dalam hal jumlah daun, semua perlu intensitas sinar matahari yang berpengaruh yang serupa. Meskipun media bervariasi, lebar daun yang optimal ditemukan pada intensitas sinar 25% dengan menggunakan media M1. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan naungan menyebabkan peningkatan kandungan klorofil A yang disebabkan oleh penggunaan paranet untuk membatasi paparan sinar matahari 20%. Oke, selanjutnya intensitas cahaya terhadap tanaman padi. Untuk metode penelitiannya yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu hasil dari uji regresi linear berganda di atas menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu nilai variabel kelembapan udara akan menurunkan produktivitas padi sawah dan gogo di kota Medan sebesar 619,04 ton, sedangkan setiap kenaikan satu nilai variabel penyinaran matahari akan menurunkan produktivitas padi sawah dan gogo di kota Medan sebesar 249,94 ton. Hal ini dapat diketahui bahwa setiap kenaikan kelembapan udara dan intensitas cahaya matahari di kota Medan berpengaruh besar terhadap produktivitas tanaman padi sawah dan ladang yang dihasilkan. Pengaruh intensitas atau radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas selada. Cara perlakuannya itu pertama tanpa naungan, selada romain dibiarkan terkena matahari langsung dengan perlakuan terkontrol. Yang kedua ternaung, perlakuan penggunaan naungan
plastik UV 14%. Naungan yang digunakan memiliki tinggi 2 meter, lebar 1,5 meter, dan panjang 2 meter. Untuk hasilnya, tanpa naungan, yang pertama, warna daun lebih gelap, 2, rasa yang cenderung lebih pahit, 3, kerenyahan daun yang relatif lebih rendah, 4, kanopi yang padat dan berdaun lebat dan tebal. Yang kedua, untuk penerapannya pada yang tempat naungan, yang pertama warna daun terang, yang kedua tekstur dan rasa daun yang lebih renyah, berdaun tipis dan lebih sedikit. Pengaruh cahaya matahari terhadap tanaman kacang hijau. Cara perlakuan terhadap ruang gelap. Perlakuan gelap biji hijau yang sudah ditanam diletakkan pada tempat yang tertutup, tidak terjangkau atau terkena sinar matahari secara langsung. Yang kedua, perlakuan terang. Pada perlakuan terang, biji kacang hijau yang sudah ditanam diletakkan pada tempat yang terbuka dan terpapar sinar matahari secara langsung. Untuk hasilnya, berdasarkan pengamatan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman kacang hijau, karena cahaya matahari akan mempengaruhi kerja hormon auksin pada tumbuhan. Hormon auksin dapat mempengaruhi peristiwa pertambahan panjang batang, perkembangan buah, dan dominasi apikal, serta bekerja pada kondisi gelap, karena pada kondisi terang atau terkena sinar matahari ia akan mengalami kerusakan. Selain itu, cahaya matahari berpengaruh terhadap proses fisiologis tanaman seperti melakukan fotosintesis, karena dapat membantu tanaman menghasilkan klorofil atau zat hijau daun yang cukup untuk membuat makanannya sendiri sehingga warna daun menjadi hijau dan segar. Kemudian pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tanaman cabai rawit. Untuk cara perlakuannya, yang pada metode ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 perlakuan, yaitu berupa intensitas cahaya matahari yang terdiri dari 100% intensitas cahaya matahari atau 4.287 lux dan 50% intensitas cahaya matahari atau 2.757 lux. Sedangkan yang kedua berupa kadar air dalam tanah sebagai media tanam yang terdiri dari 75%, 50%, dan 25% kapasitas lapang masing-masing. Kombinasi perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Cara menggali tanah sampai kedalaman 20 cm, kemudian tanah diaduk secara merata dan dikeringkan atau dianginkan selama 3 hari. Untuk hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman yang diberi perlakuan intensitas cahaya sebesar 100% atau 4.287 lux memiliki parameter pertumbuhan tanaman, yaitu tinggi tanaman, berat kering tanaman, dan luas daun, yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang diberi intensitas cahaya 50% atau 2.528 lux pada setiap kadar air yang diberikan. Meskipun setiap jenis tanaman memerlukan tingkat intensitas cahaya tertentu untuk melakukan fotosintesis secara optimum, yang selanjutnya itu pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tanaman kedelai. Cara pelakuannya itu kegiatan penelitian yang diterapkan adalah eksperimen dengan memberikan perlakuan naungan pada bedengan yang ditanami kedelai. Untuk hasilnya, kegiatan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan naungan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai yang ditunjukkan adanya perbedaan signifikan pada tinggi tanaman dan jumlah daun. Tanaman kedelai merupakan tanaman yang menyukai cahaya matahari sehingga membutuhkan intensitas yang optimum bagi proses pertumbuhannya. Kemudian pengaruh temperatur terhadap kecepatan tumbuhan kacang polong. Cara pelakuannya sampel pada penelitian ini yaitu tanaman Vigna sp yang diberikan 3 perlakuan, yaitu suhu ruang, oven, dan refrigerator. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Untuk hasilnya, pada suhu sekitar 21 derajat Celcius, proses fotosintesis akan berlangsung dengan optimal. Kondisi seperti itu untuk pembentukan glukosa yang akan berjalan dengan baik, sehingga fotosintesis hasil dari proses fotosintesis dapat didistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh tanaman. Perubahan temperatur juga akan berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara. Suhu tanah
mempengaruhi kandungan air dalam tanah. Jika suhu tanah naik, maka kandungan air akan berkurang yang mengakibatkan unsur hara dan mineral tidak dapat terserap secara maksimal. Dan sebaliknya, apabila suhu tanah rendah, kandungan air dalam tanah akan meningkat dan dapat mengakibatkan pengkristalan saat kondisi lingkungan ekstrim. Kondisi seperti itu akan mengakibatkan proses respirasi berlangsung tidak maksimal sehingga terjadi translokasi pada tanaman menjadi lama. Lambatnya fotosintesis akan mempengaruhi sintesis pati dan sukrosa pada tanaman. Laju fotosintesis tinggi pada suhu optimal. Ketika suhu optimal terlampaui, laju fotosintesis kembali menurun. Suhu optimal adalah titik di mana kemampuan berbagai tahap dalam fotosintesis berjalan optimal dan seimbang. Dampak suhu yang selanjutnya, dampak suhu tinggi terhadap tanaman padi. Untuk metode penelitiannya, satu, percobaan lapangan. Yang kedua, analisis statik. Untuk hasilnya, data hasil pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan uji F lanjut uji BNT pada taraf 5% untuk data yang menunjukkan perbedaan yang nyata di antara perlakuan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software STAR IRI. Untuk hasilnya, satu, suhu ramah kaca lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di lantai jemur. Rata-rata suhu maksimal di lantai jemur melebihi suhu optimal untuk pertumbuhan padi. Yang kedua, tinggi tanaman saat panen, umur atesis, umur panen, periode pengisian biji, panjang malai, dan bobot berstatus butir tidak berbeda antara yang ditanam di lantai jemur dan di rumah kaca. Oke, next. Yang ketiga, suhu tinggi menurun ventilasi polen pada seluruh genotip yang diamati. Penurunan fertilitas polen menyebabkan perubahan pada struktur dan integritas membran yang secara signifikan mengurangi viabilitas polen padi. Hasil yang keempat, laju dan kecepatan pengisian biji dipengaruhi oleh perubahan suhu dan lingkungan selama pertumbuhan. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan laju pengisian asimilat ke gabah menurun, sementara intensitas penyiraman yang rendah dapat menurunkan laju pengisian gabah. Oke, selanjutnya pengontrolan suhu dan kelembapan terhadap pertumbuhan vegetasi cabai merah. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini dengan memberikan variasi suhu dan kelembapan yang konstan untuk nilai suhu tanaman yaitu 24 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius serta RHK lebih kurang 80%. Pengambilan data dilakukan setiap 3 hari sekali dimulai dari tanaman umur 21 hari setelah tanam. Pada penelitian ini menggunakan 3 tanaman cabai merah dengan 3 kali pengulangan di setiap perlakuan dan 3 tanaman kontrol. Desain plan factory pada penelitian ini mampu mengontrol suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor LM35 dan DHT11. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa desain ini mampu mengontrol suhu pada set point 24, 27, dan 30 derajat Celcius dengan nilai error lebih kurang 33 derajat Celcius. Pengurangan suhu dan kelembapan yang sesuai dengan tanaman cabai pada ruang plan factory yaitu suhu 27 derajat Celcius menghasilkan tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun yang lebih tinggi dibandingkan pada suhu set point lainnya, dengan hasil tinggi tanaman 12,92 cm, diameter batang 0,44 cm, dan jumlah daun 8 helai. Kemudian selanjutnya pengaruh temperatur dan kelembapan terhadap tembakau. Untuk metode penelitiannya, perlakuan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengaruh kelembapan terhadap produktivitas tanaman tembakau kasturi di Kabupaten Jember antara lain adalah pengaturan drainase, penggunaan sistem irigasi yang tepat, serta penerapan teknik pengendalian penyakit tanaman. Untuk hasilnya, hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel temperatur dan kelembapan terhadap produktivitas tembakau sebesar 22,5%. Selain itu, perlakuan tepat juga dapat membantu dalam menjaga kesehatan tanaman dan mengurangi risiko penyakit tanaman akibat kelembapan yang berlebihan. Kemudian,
suhu pengaruh evaporasi terhadap pertumbuhan tanaman. Untuk metode penelitiannya, parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, indeks luas daun, evapotranspirasi harian, jumlah bunga, kebutuhan air, dan berat brangkasan. Data hasil pengamatan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5% dan 1%. Jika hasil satu menunjukkan beda nyata, maka akan dilakukan uji lanjut, yaitu dengan uji beda nyata terkecil. Untuk hasilnya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh defisit evapotranspirasi terdapat pertumbuhan tanaman dan efisiensi penggunaan air pada 3 varietas kedelai adalah perlakuan defisit evapotranspirasi pada 3 varietas kedelai menunjukkan hasil sangat berbeda nyata pada semua parameter pertumbuhan dan produksi, tetapi tidak berbeda nyata pada interaksi varietas. Yang menghasilkan produksi terbaik dan paling tahan terhadap air adalah varietas Willis. Kemudian pengaruh perubahan iklim terhadap tanaman cengkeh. Cara perlakuannya, penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan terhadap responden kunci dan pengumpulan data sekunder pada intensitas terkait. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak perubahan beberapa variabel iklim terhadap produksi tanaman cengkeh. Untuk hasilnya, variabel suhu tidak berkorelasi dengan produksi, ditunjukkan dengan nilai R yang lebih kecil dari R tabel. Pada lokasi penelitian dengan kontribusi hanya 22,9% selama 10 tahun terakhir, suhu meningkatkan perkembangan tanaman sampai batas tertentu. Hubungan suhu dengan pertumbuhan tanaman menunjukkan hubungan yang linear sampai batas tertentu. Setelah tercapai titik maksimum, hubungan kedua variabel itu menunjukkan hubungan parabolik. Untuk kesimpulan dari hasil presentasi ini, yaitu unsur iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya atau radiasi sinar matahari, suhu, dan kelembapan memiliki peran krusial dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Keseimbangan yang tepat dari faktor ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi tanaman untuk berkembang dengan baik. Ketidakseimbangan atau variasi yang ekstrim dalam unsur-unsur iklim ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, bahkan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Oleh karena itu, pemahaman dan pengolahan faktor-faktor iklim ini merupakan kunci dalam praktek pertanian yang berhasil. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.